Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tata cara mengurus jenazah. Sebagai seorang muslim, hendaklah kita mengetahui 4 tata cara dalam mengurus jenazah. Pertama yaitu memandikannya, kemudian mengkafaninya, kemudian menyolatkan jenazah tersebut, dan yang terakhir yakni menguburkan jenazah tersebut. Adapun memandikan jenazah ada tata caranya, yakni pertama meletakkan jenazah dengan kepala agak tinggi di tempat yang disediakan. Kemudian yang memandikan jenazah hendaklah memakai sarung tangan. Kemudian ambil kain penutup dari jenazah dan ganti dengan kain basahan agar aurat tidak terlihat. Setelah itu, bersihkan giginya, lubang hidungnya, lubang telinganya, dan celah ketiaknya, celah jarinya, serta rambut-rambutnya. Bersihkan kotoran jenazah baik yang di luar maupun yang di belakang. Caranya yakni tekan perut perlahan agar apa yang ada di dalamnya keluar. Yang keenam yakni siram atau basuh seluruh anggota tubuh jenazah dengan air sabun. Dan yang terakhir yakni siram dengan air bersih sambil berniat sesuai kelamin jenazah. Adapun niat mandi jenazah mayit laki-laki, nawaitu ghusla an hadzal mayyiti li istibahati sholati alaihi fardan alayya lillahi ta'ala. Dan niat mandi mayit perempuan, nawaitu ghusla an hadhil mayyitati li istibahati sholati fardan alayya lillahi ta'ala. Yang kedelapan yakni siram atau basuh dari kepala hingga ujung kaki dengan air bersih. Siram sebelah kanan dan kiri tiga kali masing-masing. Kemudian yang ke-9 yaitu memiringkan jenazah ke kiri, basuh bagian lambung kanan sebelah belakang. Dan yang ke-10 memiringkan jenazah ke kanan, basuh bagian lambung sebelah kirinya lagi, yang belakang. Yang ke-11 yakni siram lagi dengan air bersih dari kepala hingga ujung kaki. Yang ke-12 siram dengan air kapur barus. Yang ke-13 yakni jenazah kemudian diwudukan seperti orang yang berwudu sebelum sholat. Yang ke-14 memperlakukan jenazah dengan lembut saat membalik dan menggosok anggota tubuhnya. Yang ke-15 jika keluar dari jenazah itu najis setelah dimandikan dan mengenai badannya, wajib dibuang dan dimandikan lagi. Yang ke-16 bagi jenazah wanita, sanggul rambutnya harus dilepas dan dibiarkan terurai di belakang. Yang ke-17 keringkan tubuh jenazah setelah dimandikan dengan handuk hingga tidak membasahi kain kafan. Yang ke-18 atau yang terakhir yakni selesai memandikan jenazah, berilah wangi-wangian yang tidak mengandung alkohol sebelum dikafani. Biasanya menggunakan air kapur barus. Begitulah cara memandikan jenazah sebagai salah satu bagian dari tata cara mengurus jenazah. Yang selanjutnya yakni mengkafani jenazah. Ada beberapa tata cara dalam mengkafani jenazah. Yang pertama untuk jenazah laki-laki. Pertama siapkan tali pengikat kafan secukupnya. Letakkan secara vertikal tepat di bawah kain kafan yang akan menjadi lapis pertama. Kedua, bentangkan kain kafan lapis pertama yang sudah dipotong sesuai ukuran jenazah. Yang ketiga, beri wewangian pada kain kafan lapis pertama. Keempat, bentangkan kain kafan lapis kedua yang sudah dipotong sesuai ukuran jenazah. Dan kelima, beri wewangian pada kain kafan lapis kedua. Keenam, bentangkan kain kafan lapis ketiga yang sudah dipotong sesuai ukuran jenazah. Yang ketujuh, beri wewangian pada lapisan ketiga. Letakkan jenazah di tengah-tengah kain.
Tutup dengan kain lapis ketiga dari sisi kanan, kemudian dari sisi kiri. Tutup dengan kain lapis dari sisi kanan, kemudian dari sisi kiri lagi. Yang terakhir yakni ikat dengan tali pengikat yang sudah disediakan. Kemudian ada beberapa tata cara lagi untuk mengkafani jenazah perempuan. Pertama, letakkan 2 bentang lembar kain kafan yang sudah dipotong sesuai ukuran jenazah. Kemudian letakkan kain sarung tepat pada badan antara pusar dan kedua lututnya. Yang kedua, persiapkan baju gamis dan kerudung di tempatnya. Yang ketiga, sediakan 3-5 utas tali dan letakkan di paling bawah kain kafan. Yang keempat, sediakan kapas yang sudah diberikan wangi-wangian dan nantinya akan diletakkan pada anggota badan tertentu. Setelah kain kafan disiapkan, lalu angkat dan baringkan jenazah di atas kain kafan. Keenam, letakkan kapas yang sudah diberikan wangian tadi ke tempat anggota tubuh yang seperti halnya pada jenazah laki-laki tadi. Ketujuh, selimutkan kain sarung pada badan jenazah antara pusar dan kedua lutut. Pasangkan baju gamis berikut kain kerudung. Untuk rambutnya bisa dikepang menjadi 2 atau 3 dan diletakkan di atas baju gamis di bagian dada. Kedelapan, yakni selimutkan kedua kain kafan selembar demi selembar mulai dari lapisan yang atas sampai paling bawah. Setelah itu ikat dengan beberapa utas tali yang telah disediakan. Perbedaan mengkafani antara laki-laki dan perempuan itu terletak dari banyaknya lapis kain kafan. Kalau laki-laki yakni 3 lapis, sedangkan perempuan itu 5 lapis. Kemudian yakni menyolatkan jenazah. Setelah mengkafani, yakni tata cara selanjutnya yakni menyolatkannya. Ada 7 rukun sholat jenazah. Pertama, berniat itu dalam hati. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Yang ketiga, melakukan 4 kali takbir, tidak ada ruku dan sujudnya ya. Keempat, yakni setelah takbir pertama membaca surah Al-Fatihah. Setelah takbir kedua, yakni membaca sholawat. Minimalnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang keenam, setelah takbir ketiga, membaca doa untuk jenazah yang berbunyi Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wassilhu bil ma'i wassalji wal baradi wa naqihi minal khotoya kama, dan selanjutnya. Dan setelah takbir keempat yakni membaca doa sebagai berikut lagi. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Sesuaikan dengan jenazahnya, jika dia laki-laki pakai domir laki-laki dan jika dia perempuan pakailah domir perempuan. Yang kedelapan yaitu yang terakhir adalah salam. Adapun tata cara yang terakhir yakni menguburkan jenazah. Ada beberapa cara atau tata cara dalam menguburkan jenazah. Pertama, memperdalam galian lubang kubur agar tidak tercium bau jenazah dan tidak dimakan oleh burung atau binatang pemakan bangkai. Yang kedua yaitu cara menaruh jenazah di kubur. Ada yang ditaruh di tepi lubang sebelah kiblat, kemudian di atasnya ditaruh papan kayu atau semacamnya dengan posisi agak condong agar tidak langsung tertimpa tanah. Namun bisa juga dengan cara lain dengan prinsip yang hampir sama, misalnya dengan menggali yang di tengah-tengah dasar lubang kubur. Kemudian jenazah ditaruh di dalam lubang. Lalu di atasnya ditaruh semacam batu atau papan dari semen dalam posisi mendatar untuk menahan tanah timbunan. Cara ini dilakukan agar tanahnya gembur. Atau cara lainnya adalah dengan menaruh jenazah dalam peti dan menanam peti itu di dalam kubur. Yang ketiga yakni cara memasukkan jenazah ke kubur dengan baik
yang terbaik adalah dengan mendahulukan memasuk kepala jenazah dari arah kubur, dari arah kaki. Keempat, yakni jenazah diletakkan miring ke kanan menghadap kiblat dengan menyandarkan tubuh sebelah kiri ke dinding kubur supaya tidak terlentang kembali. Yang kelima, para ulama menganjurkan supaya ditaruh tanah di bawah pipi jenazah sebelah kanan. Setelah dibukakan kain kafan dari pipi, tempelkan langsung ke tanah. Simpul tali yang mengikat kain kafan itu dilepas. Dan yang keenam, waktu memasukkan jenazah tersebut ke liang lahat, hendaknya membaca Bismillah wa millati Rasulillah, yang artinya dengan nama Allah dan atas agama Rasulullah. Itu hadis riwayat At-Tirmizi dan Abu Daud. Yang ketujuh, yakni untuk jenazah perempuan dianjurkan membentangkan kain di atas kuburnya pada waktu dimasukkan ke liang kubur, sedangkan jenazah laki-laki itu tidak dianjurkan. Yang kedelapan, yakni orang yang turun ke lubang kubur jenazah perempuan, hendaklah orang yang semalamnya tidak menyetubui istri mereka. Yang kesembilan, yakni setelah jenazah sudah diletakkan di liang lahat atau di liang kubur, dianjurkan untuk mencurahi dengan tanah 3 kali dan dengan tangannya dari arah kepala mayit, lalu ditimbuni tanah. 10, berdoa setelah selesai menguburkan jenazah. Setelah menguburkan dan sebelum meninggalkan tempat penguburan atau pelayat, mengambil tanah dan menaburkan dari arah kepala 3 kali, lalu berdiri di sisinya dan membaca Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wasilhu bil ma'i wassalji wal baradi wa naqihi minal khataya kama naqut sabu abyadu minad danasi wa abdilhu daran khairan in darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa qihi fitnatal qabri wa adbinar. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.